Oke, halo teman-teman, balik lagi di channel Raga Trade Story. Pada video kali ini saya mau bahas sebuah emiten yang dimiliki sebuah konglo yang cukup favorit ya di kalangan para pemain di bursa saham Indonesia, yaitu adalah Barito Renewables Energy atau kita biasa tahu dengan kode emiten BRAND ya. Nah, ini ada yang menarik nih yang mau saya bahas dari brand ini. Nah, nanti lebih lengkapnya di videonya ya. Nah, by the way, disclaimer on dulu. Ini bukan ajakan jual beli. Ini cuman saya berbagi pendapat ya, ataupun informasi yang saya tahu terkait dari saham yang sedang dibahas. Oke? Nah, oke. Jadi, brand ini ada yang menarik. Jadi, dalam beberapa waktu terakhir, brand ini mengalami net foreign flow yang net ya, untuk buy-nya itu cukup banyak. Jadi kalau misalnya dilihat sini teman-teman ya, nah ini hijau nih, banyak hijau, terus ada minus sedikit, banyak hijau lagi, minusnya sedikit, kayak gitu ya. Dan itu terus berlanjut selama beberapa minggu ya, mungkin bisa dibilang gitu. Mungkin akumulasinya nggak sebesar yang sebelum-sebelumnya, misalkan di sini ada 500 M gitu dalam satu kali transaksi, dalam satu hari gitu. Cuman nah ini konsisten, si apa istilahnya, foreignnya itu mengakumulasi secara konsisten dalam jangka waktu yang cukup panjang. Jadi kalau misalnya dilihat ini mulainya dari 27 November ya sampai Januari ini. Nah mungkin ada beberapa koreksi, terutama waktu terakhir ya yang pas liburan itu, yang mendekati Natal mungkin ya, Natal dan Tahun Baru, ada sedikit koreksi, tapi tidak terlalu membuat pergerakan harga yang turun drastis gitu. Nah, jadi harganya itu termaintain di range tertentu. Nah, itu yang menarik. Nah, ini bakal saya balik ya, biasanya saya bahas technical analysis dulu, cuman untuk kali ini kita bakal bahas broker summary-nya dulu aja. Nah, secara broker summary, kalau kita lihat dari tanggal 27 November, nah itu YU, BK, AK, ZP, dan KZ ya, dan juga RX itu mengakumulasi sebesar berapa nih kalau ditotal? YU ada 150, BK ada 100.000 lot ya. Nah, kalau nilai transaksinya variatif lah, ada yang 130 M, 100 M, 81 dan sekian gitu. Tapi ini posisinya mereka mengakumulasi gitu. Kalau di sini kelihatan ya. Dan kalau misalnya dilihat average-nya itu ada di sekitar angka 9.500-an lah ya. Gitu. Nah, ini 9.560, 9.559 dan yang lain. Nah, menariknya di sisi sebelah kanan atau di sisi seller itu terindikasi ada broker-broker yang sering digunakan oleh retail ya. Ada YP, ada XL, ada SQ, ada XC. Nah, itu melakukan penjualan. Ini menarik banget teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat dari broker flow-nya ya, dari tanggal 27 November kemarin sampai Januari 8 kemarin ya. Nah, ini udah bisa kita lihat ya, YU, BK tuh melakukan akumulasi yang besar. Sedangkan di sini XL, YP, CD, nah itu CD saya nggak tahu apa ya. Tapi kalau misalnya kita lihat XC gitu, itu ada di sisi outflow di bawah sini ya. Jadi yang mengakumulasi ini broker-broker foreign gitu. Dan dimana harganya nggak kemana-mana juga. Nah, terus kalau kita lihat dari teknik analisisnya, nah ini kita lihat secara garis besar ya, si brand ini masih uptrend, si bullish lah kalau misalnya dibilang ya teman-teman ya, karena dia masih berada di atas EMA 55 nya ya, walaupun EMA 21 dan 34 nya udah tersentuh. Nah ini menurut saya ini area yang cukup krusial ya untuk brand, mana kalau misalnya dia bisa mempertahankan harga di atas dari EMA 55 nya dan bisa menunjukkan apa istilahnya pergerakan yang positif.
Nah, ini ada kemungkinan dia bisa naik dengan cukup kencang karena proses akumulasi yang dilakukan sebelumnya gitu oleh broker-broker asing tersebut. Karena kan ya kita tahu sendiri ya, kalau misalkan kalau misalkan orang-orang tuh mereka pengen mengakumulasi sebuah saham atau emiten, itu pasti tujuannya adalah cari exit gitu. Nah, gimana caranya? Ya, otomatis harganya harus dinaikkan dulu, baru mereka bisa jualan gitu. Dan mereka mencari likuiditas ya. Dan itu nggak bisa dilakukan di bawah sini gitu. Karena mereka mengakumulasi dalam jumlah yang cukup banyak. Cuman kalau misalnya ditarik setahun ke belakang gitu atau mungkin 2 tahun ke belakang, mungkin mereka udah punya banyak barang di average bawah ya. Cuman ini konteksnya dalam jangka waktu dari 27 November 2025 sampai dengan tanggal 8 Januari 2026 itu mereka udah mengakumulasi di average tadi 9.500-an ya. Nah, untuk sekarang pergerakan harganya itu dia ada di sini, di dekat-dekat dari angka akumulasi para kita bilang akumulator lah ya, kayak gitu dari foreign-nya. Nah, jadi ini merupakan area yang menarik ya kalau misalnya saya lihat untuk melakukan akumulasi bersama dengan foreign tersebut gitu. Dan kita lihat nanti ke depannya apakah akan ada pergerakan yang positif. Kalau dari saya cukup simpel sih, dimana saya nanti mungkin akan beli di area sekitar 9.500-an kalau dikasih, tapi kalau enggak juga nggak apa-apa, mungkin mengakumulasi pelan-pelan gitu sambil ngelihat kira-kira bid offernya seperti apa. Nah, nanti kalau misalkan dia lewat dari area sekitar 9.300-an, nah, dan ada potensi gitu ya mengarah untuk jauh lebih ke bawah lagi pergerakannya, nah itu baru saya akan melakukan pertimbangan untuk melakukan cut loss. Nah, daerah sini nih. Jadi kalau saya pikir sih untuk akumulasinya itu bisa dilakukan di area sini. Areanya cukup besar ya. Oke, nah untuk cut lossnya ya kalau udah lewat dari area 9.300 lah ya, 9.300 di bawahnya berarti 9.275. Kalau udah nyentuh area situ saya akan melakukan cut loss atau buang barangnya semua. Karena ada indikasi ya dimana dia bakal ada penurunan. Karena kalau saya lihat akumulasinya bagus, masif, dan kalau nggak diterbangin ya sayang juga nih sahamnya gitu. Dan mereka yang udah mengakumulasi pasti bakal rugi gitu. Oh ya, buat teman-teman yang pengen mengakumulasi saham brand ini ya mohon dijaga juga sih untuk risk management ya, karena mengingat untuk IHSG sendiri sekarang kondisinya sudah ATH seperti yang saya bicarakan di video sebelumnya dan ada potensi koreksi. Nah, kalau misalkan ini saya lihat udah ada konfirmasi candle sih ya. Dimana dia membentuk reversal hammer ya di sini, reverse hammer yang berpotensi akan membuat pergerakan saham akan cenderung turun. Turunnya sampai mana ya, kalau dari saya mungkin dia bakal turun bisa sampai ke area sekitar 8.700 karena di sini ada resisten become supportnya ya sebelumnya ini di angka 8.700-an ini. Dan ya mudah-mudahan dari situ bisa mantul lagi ke atas untuk melanjutkan pergerakan positifnya seperti itu. Kalau dari saya kesimpulannya untuk brand ini masih sangat menarik ya untuk kita ikutin gitu, dan kalau teman-teman mau ikut untuk mengakumulasi saya pikir ini adalah waktu yang cukup tepat ya, dimana pergerakan harganya masih mendekati dari akumulasi para foreign yang mungkin terindikasi sebagai smart money-nya gitu. Nah, kita lihat di 27 November, nah sampai hari ini dia average-nya itu ada di 9.500-an. Nah, secara technical analysis juga ini ya masih uptrend dan jadinya masih cukup menarik juga untuk ikutin. Kali kalau misalnya nanti kalau udah turun di bawah 9.300-an, nah itu mungkin saya atau teman-teman gitu yang udah megang barang bisa punya pertimbangan untuk melakukan cut loss ataupun apapun itu yang diperlukan gitu untuk menjaga money management dari teman-teman, nggak boncos-boncos banget lah. Nah, oke. By the way, warning juga teman-teman, selalu dijaga risk manajemennya mengingat IHSG udah ATH dan ada kecenderungan dia untuk melakukan koreksi ke bawah ya.
Oke, segitu aja mungkin video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau misalnya teman-teman suka, jangan lupa like, subscribe, dan share ya ke teman-temannya. Mudah-mudahan ini membantu teman-teman dalam melakukan pertimbangan saat melakukan trading di bursa saham Indonesia. Ya, segitu aja. Terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.